warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hatimah dan saya adalah mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Dan saat ini saya sedang membuat video ke-10 sebagai pemenuhan dari salah satu tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika tentang ukuran kebenaran, klasifikasi, dan hierarki ilmu. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membacakan tentang materi apa itu kebenaran. Ukuran kebenaran. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Karena itu, kegiatan berpikir adalah usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu atau kriteria kebenaran, dan setiap jenis pengetahuan tidak sama kriteria kebenarannya karena sifat dan watak pengetahuan itu berbeda. Secara umum, orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran, namun masalahnya tidak hanya sampai di situ. Problem kebenaran inilah yang memacu tumbuh dan berkembangnya epistemologi. Telaah epistemologi terhadap kebenaran membawa orang kepada suatu kesimpulan bahwa perlu dibedakan adanya 3 jenis kebenaran, yaitu kebenaran epistemologis, kebenaran ontologis, dan kebenaran semantis. Kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran dalam arti ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Kebenaran dalam arti semantis adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Dan adapun teori yang menjelaskan tentang kebenaran epistemologis adalah yang pertama, teori korespondensi. Teori pertama adalah teori korespondensi dan menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tertentu. Dengan ini, kebenaran epistemologis adalah kemanunggulan antara subjek dan objek. Pengetahuan ini dikatakan benar apabila di dalam kemanunggulan yang sifatnya intrinsik, intensional, dan pasif aktif terdapat kesesuaian antara apa yang ada di dalam pengetahuan subjek dengan apa yang ada di dalam objek. Teori korespondensi ini umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor teori korespondensi ini adalah Plato, Aristoteles, More, Russell, Ramsey, dan Tarski. Teori ini dikembangkan oleh Bertrand Russell. Seseorang yang bernama K. Rogers, seorang penganut realisme kritis Amerika, berpendapat bahwa keadaan benar ini terletak dalam kesesuaian antara esensi atau arti yang kita berikan dengan esensi yang terdapat di dalam objeknya. Di dalam dunia sains, teori ini sangat penting sekali digunakan guna mencapai suatu kebenaran yang dapat diterima oleh semua orang. Seorang ilmuwan akan selalu berusaha meneliti kebenaran yang melekat pada suatu secara sungguh-sungguh. Penelitian sangat penting dalam teori korespondensi karena untuk mengecek kebenaran suatu teori perlu penelitian ulang. Dan katakanlah Bodrek sebagai obat sakit kepala untuk membuktikan kebenaran pernyataan itu tidak hanya memakan obat tersebut, tetapi juga meneliti ulang kebenaran unsur-unsur yang terdapat dalam obat Bodrek. Dengan itu, suatu pernyataan tidak hanya diyakini sedemikian rupa, tetapi diragukan untuk diteliti. Dan yang kedua ada teori koherensi tentang kebenaran. Teori yang kedua adalah teori koherensi atau konsistensi.
yang dinamakan. Dan menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu tersendiri. Dengan perkataan lain, kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan yang baru itu dengan putusan-putusan yang lainnya. Jadi suatu proposisi itu cenderung untuk benar jika proposisi saling berhubungan dengan proposisi yang lain dan yang benar, atau jika arti yang dikandung oleh proposisi dengan pengalaman kita. Kepastian mengenai kebenaran sekurang-kurangnya memiliki 4 pengertian, di mana suatu keyakinan tidak dapat diragukan kebenarannya sehingga disebut pengetahuan. Yang pertama, pengertian yang bersifat psikologis. Kedua, pengertian yang bersifat logis. Yang ketiga, menyamakan kepastian dengan keyakinan yang tidak dapat dikoreksi. Dan yang keempat, pengertian akan kepastian yang digunakan dalam pembicaraan umum, di mana hal itu diartikan sebagai kepastian yang didasarkan pada nalar yang tidak dapat diragukan atau dianggap sah. Jadi menurut teori ini, putusan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menerangkan satu sama lain, karena lahirnya rumusan atau kebenaran adalah saling hubungan yang sistematis. Dan kebenaran adalah konsistensi dan kecocokan. Dan apabila teori korespondensi dianut oleh penganut realisme dan materialisme, dan sementara teori konsistensi ini atau koherensi ini berkembang pada abad ke-19 di bawah pengaruh Hegel dan diikuti oleh pengikut mazhab idealisme seperti filsuf Britania tahun 1864 sampai 1924. Dan teori ketiga ada teori pragmatisme tentang kebenaran. Teori pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan. Sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Menurut filsafat ini, benar atau tidaknya ucapan, dalil, atau teori semata-mata bergantung kepada asas manfaat. Sesuatu dianggap benar jika mendatangkan manfaat dan dikatakan salah jika tidak mendatangkan manfaat. Istilah pragmatisme ini sendiri diangkat pada tahun 1865 oleh Charles Peirce. Doktrin pragmatisme ini diangkat dalam sebuah makalah yang dimunculkan pada tahun 1878 dan kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat Amerika. Di antara tokohnya yang lain adalah John Dewey. Dan menurut teori ini, suatu kebenaran dan suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Teori hipotesa atau ide adalah benar apabila ia membawa kepada akibat yang memuaskan, apabila ia berlaku dalam praktik, apabila ia mempunyai nilai praktis. Kebenaran terbukti oleh kegunaannya, oleh hasilnya, dan oleh akibat-akibat praktisnya. Jadi kebenaran ialah apa saja yang berlaku atau works. Dan menurut William James, ide-ide yang benar adalah ide-ide yang dapat kita serasikan, kita umumkan berlakunya, kita kuatkan, dan kita periksa. Sebaliknya, ide yang salah ialah ide yang tidak demikian. Karena itu tidak ada kebenaran yang mutlak, yang ada kebenaran-kebenaran, yaitu apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman khusus. Dan adapun agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran.
Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam manusia maupun tentang Tuhan. Kalau ketiga teori kebenaran sebelumnya lebih mengedepankan akal, budi, rasio, dan rasion manusia, dalam agama yang dikedepankan adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Penalaran dalam mencapai ilmu pengetahuan yang benar dengan berpikir setelah melakukan penyelidikan, pengalaman, dan percobaan sebagai trial and error. Sedangkan manusia mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan jalan mempertanyakan atau mencari jawaban tentang berbagai masalah asasi dari atau kepada kitab suci. Dan adapun materi tentang klasifikasi dan hierarki ilmu, para filosof Muslim membedakan ilmu kepada ilmu yang berguna dan yang tidak berguna. Kategori ilmu yang berguna, mereka memasukkan ilmu-ilmu duniawi seperti kedokteran, fisika, kimia, geografi, logika, etika, bersama disiplin-disiplin yang khusus mengenai ilmu keagamaan. Ilmu sihir, alkemi, dan numerologi dimasukkan ke dalam golongan cabang-cabang ilmu yang tidak berguna. Kualifikasi ini memberikan makna implisit menolak adanya sekularilisme, karena wawasan yang kudus tidak menghalang-halangi orang untuk menekuni ilmu-ilmu pengetahuan duniawi secara teoritis dan praksis. Dan Al-Farabi membuat klasifikasi ilmu secara filosof ke dalam beberapa wilayah seperti ilmu-ilmu matematis, ilmu alam, metafisika, ilmu politik, dan terakhir jurisprudensi dan teologi dialektis. Beliau memberi perincian ilmu-ilmu religius dalam bentuk kalam dan fikih langsung mengikuti perincian ilmu-ilmu filosof, yakni matematika, ilmu alam, metafisika, dan ilmu politik. Sedangkan Al-Ghazali secara filosofi membagi ilmu ke dalam ilmu syariah dan ilmu akaliyah. Ilmu syariah yang mencakup tentang yang pertama, ilmu tentang prinsip-prinsip dasar, ilmu tentang keesaan Tuhan, ilmu tentang kenabian, ilmu tentang akhirat atau eskatologis, dan ilmu tentang sumber pengetahuan religius, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, ijma dan tradisi para sahabat. Ilmu ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, ilmu-ilmu pengantar. Ilmu-ilmu pelengkap terdiri dari ilmu Quran, ilmu riwayat al-hadis, ilmu usul fikih, dan biografi para tokoh. Yang kedua, ilmu tentang cabang-cabang, ilmu tentang kewajiban manusia kepada Tuhan, ilmu tentang kewajiban manusia kepada masyarakat, seperti ilmu transaksi, ilmu tentang kewajiban kontraktual, dan ilmu tentang kewajiban manusia kepada jiwanya sendiri. Sementara itu, ilmu akaliyah, matematika, aritmatika, geometri, astronomi dan astrologi, musik, logika, fisika, ilmu alam, kedokteran, dan kimia, dan ilmu tentang wujud luar alam atau metafisika, ontologi. Yang pertama, pengetahuan tentang esensi, sifat, dan aktivitas ilahi. Yang kedua, pengetahuan tentang substansi sederhana. Yang ketiga, pengetahuan tentang dunia halus. Dan yang keempat, ilmu tentang kenabian dan fenomena kewalian, ilmu tentang mimpi. Dan yang kelima, teologi. Ilmu ini menggunakan kekuatan bumi untuk menghasilkan efek tampak seperti supranatural. Demikian sekilas gambaran jenis dan bentuk ilmu dalam Islam, baik dalam sejarah pemikirannya, wacana yang berkembang bahwa ilmu Islam tidak lepas dari wawasan yang kudus yang merupakan sumber pengetahuan, meski kemudian mengalami penyikapan ilmiah yang berbeda dari para filosof dan ilmuwan Muslim.
dan masing-masing memiliki corak dan bentuk yang berbeda pula. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.